Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, pertemuan kali ini masih berhubungan dengan tablet, ya. Untuk materinya bisa langsung dibuka di www.rizkiclass.online. Kalian sudah menulis tentang materi tentang tablet. Kita buka dulu materi tabletnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sediaan tablet. Memperjelas saja dari Bapak di sini bikin videonya, ya. Tablet itu apa sih, yang jadi pertanyaannya itu, ya. Nah, seperti yang Bapak bilang di dalam praktikum, kita itu sudah mulai kekinian, jadi sediaannya itu khususnya yang full peres, kebanyakan kita itu dari tablet, ya. Tablet itu apa? Tablet itu adalah suatu sediaan padat yang terdiri dari suatu jenis bahan obat atau lebih dari satu jenis bahan obat yang dibuat dalam proses pengempaan dan pencetakan. Nah, yang belum tahu tablet itu apa gitu, ya, masa iya ya belum tahu tablet. Tapi kalau kita lihat di Google, jangan keywordnya itu jangan tablet seperti ini, yang keluar pasti tablet smartphone, ya. Jadi di awal kalian menuliskan sediaan tabletnya, ya, sediaan tabletnya. Kita lihat di gambar. Nah, ini lihat ya, tablet ada beberapa macam di sini. Sediaan tablet. Ini tablet itu suatu sediaan padat. Kalau di dalam definisi ini hanya disebutkan sediaan padat, jadi tidak disebutkan suatu sediaan yang berbentuk bulat. Karena tablet itu tidak hanya bentuk bulat, ya. Di dalam tablet itu ada juga yang berbentuknya lonjong seperti ini, atau yang biasa kita tahu sebut kaplet, ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan kaplet. Jadi tidak ada istilahnya sediaan yang berbentuk bulat saja, tapi sediaan yang berbentuk bulat atau persegi panjang yang mengandung sediaan padat, yang berbentuk sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat obat, mengandung zat tambahan atau eksipien, di mana dalam proses pembuatannya itu ada proses pengempaan dan pencetakan. Nah, itu secara teorinya, ya. Nah, bentuk tablet tadi sudah disebutkan. Bentuk tablet itu ada yang putih, ada yang berwarna-warni, ini seperti ini. Nah, ada juga yang berbentuknya warna disesuaikan. Pada umumnya bentuk tablet itu disesuaikan dengan jenis zat aktif ataupun disesuaikan dengan jenis eksipiennya. Biasanya itu tablet untuk orang dewasa biasanya kan warna putih, ya. Di sini biasanya warna putih untuk tablet yang dewasa. Nah, untuk anak-anak biasanya beda lagi, ada warnanya. Untuk apa? Untuk lebih apa ya, anak itu lebih menarik lah di mata anak-anak gitu, ya. Nah, ukuran tablet umumnya itu tabletnya itu di sini menurut Voigt, ya, tablet itu memiliki garis tengah umumnya 15 sampai 17 mm dengan bobot tablet 0,1 sampai 1 gram, ya. Nah, kalau yang di lab kita itu bobotnya itu 0,6 sampai 1 gram. Misalkan kita punya tablet seperti ini. Namanya itu CTM. Nah, CTM, dan kita punya serbuk. Contoh saja, ini kita punya serbuk, ini tablet.
ini tablet ya. Ini serbuk. Wah, iya teh. Nah, pokoknya ini tablet, ini serbuk lah ya. Namanya itu CTM 4 mg ya. 4 mg. Nih, biar kalian yang belum tahu. Nah, ini umpamanya ini tablet. Tablet CTM. Nah, ini serbuk CTM juga. Ini CTM juga 4 mg. Nah, biasanya kan kalau di perhitungan kita itu di dalam perhitungan dosis CTM itu sangat kecil ya, hanya 4 mg karena dia itu berbentuknya serbuk. Nah, di sini harus ada pengenceran kan, biasanya yang kalian menggunakan pengenceran itu disesuaikan dengan jumlah numero atau ada DTD atau tidak, itu kalau dikurang 10 mg dan dikurang 50 mg. Nah, itu biasanya kita dihitung dosisnya. Tapi di dalam tablet ini tidak hanya mengandung CTM tapi mengandung banyak sekali. Kalau CTM-nya 4 mg, misalkan tadi disebutkan bobot tablet itu 0,1 sampai 1 gram. Jadi umpamanya bobot tablet itu 0,6 mg. Nah, misalkan gini, di sini kan sudah lebih dari 50 mg, jadi tidak harus melakukan pengenceran kan gitu. Jadi beda ya serbuk, antara serbuk CTM dengan tablet CTM itu beda gitu ya. Sama juga paracetamol, misalkan paracetamol 500 mg dengan paracetamol 500 mg serbuk dengan paracetamol 500 mg tablet itu akan beda ya. Jadi pada umumnya kalau tablet sih tidak melakukan perhitungan dosis kecuali disuruh dihitung dosisnya gitu. Nah, bobotnya itu paling besar itu pada umumnya itu 1 gram, kayak tablet paracetamol itu ya besar, yang pada umumnya besar itu 1 gram. Nah, kelebihan dan kekurangan tablet. Tablet itu adalah sediaan yang sering digunakan ya oleh dokter untuk mengobati diagnosa dari penyakit pasiennya. Ini salah satu yang terbanyak, yang paling banyak diresepkan dibandingkan dengan sediaan-sediaan yang lainnya. Di mana ada keuntungan terhadap pemberian obat. Yang pertama, praktis, efisien, artinya waktu peresepan dan pelayanan di apotek dapat lebih cepat. Nah, ini pada intinya kan kita tidak harus membuat ya, untuk yang pertama ini tidak membuat sediaan. Jadi kita tinggal mencari saja gitu ya. Tabletnya langsung dikemas seperti yang kalian gunakan di mana di di rumah sakit pada saat PKL kemarin. Nah, ini akan seperti ini. Jadi kalau misalkan ambillah 10 tablet gitu ya, antasida gitu atau nah, kalian tinggal mengambilkan 10 stripnya ini, satu stripnya ini biasanya itu satu strip itu ada isinya itu ada 10 buah. Nah, ini karena kepraktisan ini biasanya sering diresepkan. Lebih mudah dibawa dan disimpan karena ini disebut dengan strip ya. Ada sediaan tablet itu ada strip ya. Ada juga namanya itu blister. Nah, harus tahu ya blister. Blister itu yang kayak gimana? Nah, ini blister. Jadi kalau strip mah gampang untuk disobeknya, kalau blister mah, nah ini strip, ya ini strip, ini kalau ini blister. Kalau blister itu agak keras, itu kalau dibuka, kalau digunting ini akan agak runcing gitu ya. Ini blister. Kalau blister itu pada umumnya tablet-tablet khusus yang berwarna merah atau yang mengandung zat Fe ya, untuk penambah darah, biasanya itu bentuknya blister seperti ini. Kalau yang lainnya biasanya bentuknya strip ya, yang seperti itu. Nah, mudah digunakan, dosis mudah diatur. Nah, dosisnya tuh itu bisa disesuaikan dengan keinginan dokter. Nah, karena di sini dokter maunya berapa miligram, kan terdapat banyak tablet berapa miligram. Nah, contohnya aja sediaan
paracetamol yang sering kita tahu ya, paracetamol tablet aja umpamanya. Nah, sediaan paracetamol tablet itu ada yang 500 gram ya, pada umumnya yang kita tahu. Tapi di lapangan paracetamol itu ada dosis yang lebih kecil lagi, yaitu 200 mg atau 300 mg dan dosis 500 mg yang dosis lazimnya, dan ada juga dosis yang lebih tinggi yaitu 650 mg. Nah, dosis paracetamol 650 mg ini kalau di iklan itu disebut dengan forte ya. Kalau forte itu lebih cepat kerjanya karena dosisnya itu lebih banyak kan daripada paracetamol yang 500 mg. Nah, ini salah satu sediaannya. Jadi paracetamol itu tidak hanya 500 mg dosis lazimnya, tapi dia itu ada juga 650 mg. Tapi hati-hati, yang 600 mg 50 mg ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat penyakit tukak lambung atau MAH ya, karena dapat semakin mengiritasi lambungnya. Diusahakan pasien yang memiliki penyakit lambung itu dikasih resep yang sedosis yang normal saja sekitar 500 mg gitu. Jadi di sini penyesuaian dosis itu dokter pengen berapa miligram tinggal dilihat aja di bukunya ya, di ISO atau di MIMS, dia itu maunya berapa gitu. Ada nggak di lapangannya gitu. Bedakan sama serbuk, kita harus menimbang lagi. Kalau di tablet kita tinggal ngambil saja. Nah, yang kelima, efek yang dihasilkan dapat diatur, yaitu dapat lambat, lepas lambat, extended release, oros, tablet enterik dan sebagainya. Nah, ini kalau efek yang dihasilkannya itu di sini seperti tablet yang khusus ya, yang ditugaskan kemarin, misalkan ini sediaan tablet sustain release. Nah, misalkan tablet sustain release kalau nggak salah, mana ya contohnya? Nah, ini kapsul. Yang biasanya untuk tablet-tablet ini sudah diatur, misalkan yang lepas lambat. Biasanya itu kita contohnya gini lah. Kita bisa memakan tablet itu 500 paracetamol 500 mg 3 kali sehari. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan nilai T,5 kalau di farmakokinetik, tapi kita tidak mempelajari itu. Jadi ya lebih mudahnya gini lah, lepas lambat itu tabletnya itu yang awalnya melepas zat aktifnya ke dalam reseptor itu membutuhkan 3 jam waktunya. Nah, kalau ini dia itu harus lepasnya itu 6 jam. Jadi ini bukan di dosisnya, bukan di zat aktifnya, tetapi lebih ke penambahan excipientnya atau penambahan zat tambahannya. Bentuk tablet lebih cocok kondisi dalam skala besar ya, dan dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak dengan penambahan salut, selaput atau gula. Nah, di sini seperti kapsul ya. Kapsul itu kan dibentuk sediaan kapsul itu karena sediaannya yaitu dalam suatu zat aktifnya itu dia itu tidak enak di dalam bau dan rasanya. Nah, di dalam tablet itu ditutupi dengan zat tambahan yang disebut flavor ya. Jadi ada pemanisnya ya, ada manis-manisnya gitu. Disalut lah dengan pemanis. Dapat bentuk sediaan tablet, stabilitas gabungan kimia mekanik dalam mikrofilm cenderung lebih baik dibandingkan dengan bentuk sediaan lain. Bahkan di dalam pengiriman obat ya,
dari pabrik farmasi ke PBF, ke pedagang besar farmasi, hingga ke tangan konsumen melalui apotek, klinik atau rumah sakit. Sediaan tablet itu biasanya lebih awet ya, karena bentuknya yang bulat seperti itu. Beda halnya dengan cairan atau infusan dan lain sebagainya, yang apabila ada pemanasan dikit aja akan menimbulkan oksidasi atau berubah warnanya gitu. Nah, selain dari keuntungan-keuntungan tadi, tablet juga terdapat kerugiannya ya, atau kelemahannya. Apa saja sih kelemahan tablet itu? Nah, yang pertama dapat menimbulkan kesulitan dalam terapi individual. Nah, di sini disebutkan karena gini, masing-masing orang itu ada yang, atau di antara kalian juga pasti ada yang bisa menelan tablet ketika sakit atau juga harus dipuyarkan gitu ya. Nah, biasanya itu seperti itu. Jadi kalau yang tidak suka menelan tablet itu agak kesulitan. Tapi di sini ada beberapa caranya. Yang pertama itu biasanya orang yang tidak suka menelan tablet besar itu bisa diakali dengan makanan, contohnya seperti kue ya, pisang itu bisa diselipkan, didorong, atau bisa langsung diteguk dengan air gitu. Ada juga yang dipuyer, misalkan bongkahan tablet besar itu harus dipuyarkan supaya mudah diminumnya, meskipun kalau menurut Bapak itu dosisnya pasti akan ada yang hilang gitu. Tapi kalaupun itu harus dipaksakan, daripada tidak minum tablet ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada loh tablet yang tidak boleh dihancurkan, malah kalau di lapangan itu semua tablet dihancurkan, padahal ada tablet yang tidak boleh dihancurkan karena tablet itu pada umumnya melepasnya di lambung, di dalam mukosa lambung. Nah, karena beberapa penyakit itu harus hancur di tabletnya, itu harus hancur di usus, maka dibentuklah sediaan tablet salut selaput ya, sediaan tablet salut selaput. Jadi si tabletnya itu disalut gitu. Ada nggak ya contohnya? Jadi itu harus dihancurkan di lambung kalau sudah diminum di tubuh. Jadi itu tidak boleh, ada tablet yang tidak boleh digerus ya. Jadi kita hilangkan paradigma apakah semua tablet itu harus digerus, ya tidak. Nah, contohnya aja ini salut ya, lihat aja warnanya pink tapi isinya putih. Nah, ini salutnya itu warna pinknya itu disalut ya, untuk agar tidak pecah di lambung, karena dia itu supaya pecahnya di usus. Apa Pak contohnya yang pecah di lambung sediaannya? Misalkan sediaan tablet thiamphenicol. Ini isinya chloramphenicol, antibiotik ya, tapi dia itu sediaannya itu salut selaput, nggak ada ya contohnya. Nah, cuman inilah, nah ini bentuknya salut ya, biasanya salut selaput. Ini itu untuk penyakit tipes. Jadi kalau penyakit tipes itu ya disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Nah, disebabkan di usus. Jadi makanan atau kalian itu dengan hidup kegiatan sehari-harinya itu tidak bersih atau jorok, ada nih si Salmonella typhosanya itu masuk ke dalam ususnya. Makanya si tabletnya harus melepas di usus gitu, dengan cara diselaput tadi ya gitu. Nah, waktu hancur lebih lama dibandingkan bentuk sediaan lain yang berbentuk larutan, injeksi, dan sebagainya. Nah, untuk tablet tidak cocok untuk digunakan pada saat kegawat daruratan, tidak cocok ya. Tablet itu lebih cocok lebih ke pengobatan yang normal saja, tidak gawat. Misalkan ada pasien datang ke IGD, didapatkan tablet, nggak bisa ya. Pada umumnya kalau pasien yang gawat darurat itu tidak bisa digunakan tablet karena akan lama waktu hancurnya. Waktu hancur lama, maka penyerapan ke dalam reseptornya juga akan lama gitu. Contohnya juga paracetamol. Apakah paracetamol semuanya tablet? Tidak, ada juga paracetamol itu jenis suppositoria ya.
Nah, ini gimana kalau pasiennya pingsan atau pasiennya tidak bisa menelan tablet? Nah, diganti dengan sediaan lain yang berbentuk lonjong seperti ini, suppositoria paracetamol. Jadi kadang satu jenis zat aktif itu tidak satu jenis sediaan, tapi berbagai jenis sediaan tergantung dari kondisi si pasien itu bagaimana. Nah gitu. Nah injeksi parutan ada juga kan paracetamol itu paracetamol tablet, paracetamol larutan, ada juga yang injeksinya. Kalau injeksi dia itu lebih cepat lagi, cuman kan kalau injeksi lebih susah ya dalam pemberiannya, itu nggak bisa oleh kita, harus sama tenaga medis lain ya, minimalnya sama dokter atau perawat lah gitu. Nah yang ketiga, tidak bisa digunakan pada saat si pasien itu pingsan karena sasaran kadar obatnya itu sulit dicapai karena kan dia tidak sadarkan diri. Jadi harus dipasi paracetamol dalam bentuk lain, contohnya ini dimasukin ke dubur. Malah yang wanita lagi melahirkan kan susah itu untuk menelan tablet, biasanya itu pakai ini dimasukin ke vagina ya kan, di vaginanya dimasukin gitu, beberapa sediaan begitu. Nah yang selanjutnya metode pembuatan tablet. Metode pembuatan tablet itu ada dua, ada tiga ya. Ada yang pertama itu granulasi, metode granulasi. Metode granulasi itu ada dua. Yang pertama ada granulasi basah dan yang kedua ada granulasi kering. Nah, yang pertama ini granulasi basah sering digunakan apabila zat aktif yang digunakan dalam formulasi bersifat lembab atau tahan panas. Nah, apabila sediaan tabletnya itu atau zat aktifnya itu tahan panas, itu dibikin granulasi. Nah, di sini syarat-syarat granulasi itu apa saja? Ada tahan panas, memiliki sifat alir, dan kompresibilitas yang buruk. Tujuannya itu adalah menggunakan memaksimalkan sifat alirnya. Jadi sifat alir itu misalkan gini, kita ada serbuk suatu zat, kita bayangkan serbuk suatu zat itu dimasukkan ke dalam corong gitu ya. Nah di situ dihitung dari atas ke bawah berapa menit, berapa detik gitu mengalirnya si serbuk itu ke dalam corong itu gitu. Nah di sini ada tahap-tahapannya ya. Tahap-tahapannya untuk sistem granulasi. Granulasi itu pembuatan tablet yang dibuat secara granul terlebih dahulu. Misalkan ini granulasi. Jadi kita itu membuat tablet dengan membuat granul dulu gitu ya. Mana ya, ada nggak ya granul? Jadi sebelum kita membuat tablet, nah ini nih ada nih gambarnya. Jadi sebelum kita membuat tablet yang besar, kita itu akan nah ini misalkan kita akan membuat tablet dari sediaan ini, serbuk ini. Nah kita akan bikin tablet ini, bagaimana cara digranulasi? Jadi granulasi itu dibentuk dulu bulatan-bulatan kecil seperti ini gitu ya, bulatan-bulatan granul ya, dibuat dulu seperti ini. Jadi tidak langsung dicetak, dibuka dulu di granul. Nah ini ada tahap-tahapannya. Penimbangan bahan sudah jelas, kita bayangkan aja, kita nimbang bahan, kita campurkan di awal, terus kita gunakan granulasi basah, kita bikin granul, setelah ditimbang dan dicampur terus ya, kita bayangkan semua zatnya itu yang dibutuhkan digerus dan dibikin cetakan-cetakan kecil seperti ini, dibikin kecil-kecil seperti ini. Setelah itu diayak ya, pengayakan kalau nggak salah mes nomor 100, kalau nggak salah itu mes nomor 100, lalu dikeringkannya di mana? Di oven ya, pengeringannya itu di ovennya itu seperti ini, oven.
Mehmet. Nah, ini kalau nggak salah ini opennya. Nah, ini di opennya itu kalau yang tadi yang granul ini, nah setelah aduh batuk. Nah, bayangkan pertama penimbangan bahan, yang kedua si bahan itu setelah ditimbang semua dicampurkan atau kita lebih sederhananya itu di dalam mortir, lalu dibikin granulasi basah. Dibikin granulasi basahnya itu seperti yang tadi, seperti yang nah ini dibikin granul ini, lalu kita itu oven, dimasukkan ke dalam oven ini supaya apa? Supaya dikeringkan ya. Nah, kita lihat Tokopedia lagi. Nah, ini. Nah, ovennya itu berbentuknya seperti ini kurang lebih lah. Jadi bukan oven biasa, ini oven Mehmet ya namanya itu. Jadi di sini dikeringkan si granul ini yang setelah diayak. Nah, pengakuan granul, lalu granul kering itu, nah misalkan si granulnya ini udah kering ya. Nah, misalkan si granulnya itu sudah kering. Nah, kering seperti ini. Jadi setelah dikering di pencampuran akhir, lalu jadi pencampuran akhir atau bahan yang belum dicampurkan dan tabletnya itu dicetak seperti ini. Mesin sediaan tablet ada nggak ya? Ada yang paling sederhana, Stokes kalau nggak salah. Stokes. Nah ini nantinya tablet granul yang sudah kering biasanya itu dimasukkan ke dalam suatu mesin pencetak tablet, atau yang suka dibuat itu dipelajari itu mesin seperti ini. Mesin namanya itu mesin tablet Stokes. Nah, ini yang lebih sederhana. Jadi si granul ini, nah si granul ini yang sudah kering, yang sudah di oven ke sini, dimasukkan ke dalam mesin tablet ini. Mesin tablet ini berputar secara mekanik. Nah, hasilnya itu akan menghasilkan tablet-tablet gitu ya. Nantinya itu akan menghasilkan tablet-tablet. Di sini untuk granulasi basah itu kelebihannya dapat digunakan untuk zat yang tahan panas ya. Zat yang tahan panas apa saja? Ya banyak gitu ya, bisa kita cari di Farmakope. Bapak juga lupa lagi harus dicari di Farmakope. Di Farmakope kan ada tuh di pemberiannya karakteristik zatnya, monografi zatnya, dia itu tahan panas atau tidak gitu ya. Tetap kita harus adain dulu, bikin jurnal dulu, mencari tahu karakteristik masing-masing zat, apakah ini termasuk ke dalam granulasi basah atau granulasi kering ya. Ini bisa dibaca lah ya kelebihannya. Nah, yang kedua itu granulasi kering. Nah, yang tadi basah, yang kedua itu granulasi kering. Bedanya apa? Bedanya itu kalau yang tadi granulasi basah itu tahan terhadap panas, zat aktifnya. Nah, untuk yang kering itu tidak tahan panas. Prosesnya sama, dilakukan pembuatan pencampuran penimbangan bahan dan dibuat granul ya, pokoknya granul seperti ini, bikin granul kecil sebelum dibikin dicetak ke dalam sebuah bongkahan tablet yang lebih besar. Jadi sini setelah itu ada prosesnya slugging. Slugging itu apa? Kita lihat slugging. Bapak biasanya mencari informasi juga kan lewat Google supaya lebih mudah. Ada nggak ya? Slugging, apa slugging?
Oh, slugging itu roller ya, berupa roller. eh Slugging tablet coba. Nah, ini mesinnya ternyata ada mesin lagi slugging, jadi mungkin lebih dipipihkan ya si tabletnya itu. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini yang bergerindel-gerindel gini. Nah, ini slugging, jadi si tabletnya itu harus dislugging dulu karena dia tidak tahan panas. Setelah dislugging, dia akan berbentuk seperti ini, granul. Granulnya itu terus diayak. Diayak, melakukan pengayakan untuk menghilangkan serbuk-serbuk yang tidak diinginkan. Nah, terus pencampuran itu lalu dicetak. Nah, kalau yang tadi dibikin dulu granulasi basah, kalau yang ini mah perbedaannya itu ada slugging atau dipipihkan dulu ya, dipipihkan dulu, dan karena dia itu tidak bisa di oven. Kalau tadi kan granulasi basah di oven, kalau ini tidak di oven karena kalau di oven bisa rusak kan zatnya karena tidak tahan panas gitu. Ya, ada juga yang ketiga, metode gempa langsung. Pembuatan tablet tidak tidak menggunakan granulasi ya terlebih dahulu, tidak menggunakan proses-proses seperti ini. Jadi kalau yang metode ketiga itu langsung aja penimbangan, pengayakan, pencampuran akhir, dan pencetakan tablet. Nah, metode gempa langsung ini dibuat dengan kecepatan tinggi. Dengan metode ini memerlukan eksipien yang mungkin untuk pengempaan tanpa ada granulasi terlebih dahulu. Nah, jadi ada juga tablet yang pengempa langsung gitu, yang tapi masalahnya tidak semua tablet dapat dikempak langsung. Ada beberapa tablet yang harus dibikin granul ya. Syaratnya untuk dikempak langsung itu tabletnya itu sudah karakteristik dari suatu zat aktifnya itu sudah bagus ya, misalkan sifat alirnya sudah bagus, dia itu tahan panas juga, terus dia juga memiliki kompresibilitas juga yang bagus. Pokoknya semua karakteristiknya baik aja, dia itu orang baik lah gitu, jadi langsung dikempak. Beda halnya dengan yang zat aktifnya yang banyak kelemahan, dia itu harus melalui proses-prosesnya yang lain. Contohnya yang granulasi basah dan granulasi kering. Kalau granulasi basah itu yang memiliki sifat zatnya itu tahan panas, kalau yang granulasi kering mah tidak tahan panas gitu. Nah, yang gempa langsung mah semuanya zat aktifnya itu memenuhi karakteristik untuk pembuatan tablet. Jadi tidak perlu ditreatment dulu lah, langsung aja ditimbang, diayak, dicampurkan, dan dicetak gitu ya. Nah, berdasarkan tujuan penggunaan tablet terdiri dari tablet konvensional, gempa, lepas lambat, atau lepas tunda. Nah, kita cari dulu apakah ada nggak ya di YouTube, karena Bapak tidak mencantumkan pembuatan tablet. Kita lihat dulu ini berapa menit ini. Oh, sudah 30 menit. Lama ya. Nanti aja dicantumkan di web ya.